Halo Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik. Dan hari ini kita berjumpa lagi dengan renungan harian GKI Kebonjati. Dan hari ini tetap masih dalam konteks khotbah Yesus di bukit. Maka kita akan membahas bagian dari Matius 7 ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab memberi judul bagian ini yaitu hal yang kudus dan berharga. Nah, saudara, kalau kita membaca Matius 7 ayat 6, yaitu yang mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ada yang menarik, saudara. Apa hubungannya antara barang yang kudus, anjing, mutiara, dan babi dalam bacaan kita? Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, memisahkan ayat ini dengan perikop sebelumnya, yaitu yang berbicara tentang menghakimi, dan perikop sebelumnya yang berbicara tentang hal pengabulan doa. Dan hal ini membuat seakan-akan ayat ini berdiri sendiri dan ditafsirkan terpisah. Nah, tetapi mari kita perhatikan bagaimana ayat ini kita bisa pahami. Nah, saudara, kita perlu pahami barang yang kudus dan permata, bolehlah kita katakan ini menggambarkan kebenaran Injil Kristus. Sementara anjing dan babi adalah orang-orang yang terus-menerus menentang, menjelek-jelekan, dan menginjak-injak Injil. Nah, masalahnya kalau kita mencoba menafsirkan seperti ini, yang pertama, saudara, kalau kita membaca, seakan-akan ada satu titik di mana kita harus berhenti mengabarkan Injil kepada orang-orang yang digambarkan seperti anjing dan babi itu. Yang kalau dikabarkan Injil tetapi mereka menolak, bahkan menjelek-jelekan. Maka itu, kalau itu ditafsirkan seperti itu, saya kurang setuju. Karena menurut saya mestinya kita nggak ada kata menyerah untuk memberitakan kebenaran Injil. Yang kedua, saudara, seakan-akan ada hak bagi kita untuk kemudian menghakimi orang lain dan memutuskan bahwa mereka termasuk golongan anjing dan babi. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bagaimana kita seharusnya berhati-hati dalam hal menghakimi ini. Lalu yang ketiga, saudara, setahu saya Alkitab selalu kadang-kadang seharusnya menunjukkan korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, baik dengan ayat sebelumnya maupun dengan ayat sesudahnya. Jika ayat 6 dipisahkan dari ayat 1-5, maka menurut saya rasanya akan aneh, karena satu ayat berdiri sendiri. Apalagi ayat ini termasuk dalam khotbah di bukit yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka itu, mari kita coba merenungkan ayat ini dengan memahami bahwa dalam konteks itu, bagi orang Yahudi, saudara, anjing dan babi termasuk dalam kategori binatang najis. Pada saat itu, anjing hidup secara liar. Tidak ada yang menjadikan anjing sebagai binatang peliharaan. Sementara kalau babi, ada yang berternak babi, dan itu dianggap sebagai setengah liar. Itu pun karena ada alasan perdagangan, saudara, dengan bangsa lain. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan barang kudus? Ini mengacu pada daging kurban, yaitu daging hewan yang dikurbankan di mezbah bait suci. Dan bayangkan ini apa yang terjadi kalau kita memberikan daging ini kepada anjing. Apakah anjing itu akan menolak? Jelas tidak. Mereka akan senang dan langsung menyantapnya. Nah, soal mutiara, saudara. Rupanya mutiara ini mirip dengan kacang-kacangan atau jagung yang sering menjadi makanan babi di Timur Tengah. Ketika ada mutiara dilemparkan kepada babi-babi, mereka akan menganggapnya sebagai makanan dan berebut untuk makan. Ingat, babi dalam konteks ini setengah liar. Jadi kalau begitu ia tahu bukan makanan, biasanya mereka akan mengejar yang melemparkan mutiara itu. Maka itu ada korelasi misalnya dengan 2 Petrus 2 ayat 22. Di situ juga dikatakan oleh Rasul Petrus tentang karakter dua binatang ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, dua binatang ini menunjukkan karakter yang dalam konteks itu tidak bisa membedakan mana yang kudus dan mana yang najis. Lalu sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Matius 7 ayat 6 ini? Mari kita lihat sebentar Matius 7 ayat 3-5. Menurut yang saya amati, yang disamakan dengan anjing dan babi itu adalah apa yang disebut oleh ayat 5 sebagai orang munafik. Yang dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selubar itu dari mata saudaramu. Saudara, ayat 6 ini menjelaskan seperti apa sebenarnya orang munafik itu. Mereka adalah bisa jadi orang-orang yang menerima, bahkan gemar terhadap pemberitaan Injil, seperti anjing yang gemar daging kurban, dan babi yang segera mengejar permata karena dikira makanan. Meskipun gemar Injil, mereka adalah orang-orang yang kembali ke muntahnya dan mandi kembali lagi ke kubangannya. Berapa kali pun ia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hidup mereka tetap bergelimang dengan dosa dan juga nafsu-nafsu duniawi yang penuh dengan kejijikan. Uniknya, orang-orang munafik ini menganggap diri mereka sudah kudus
dan menghakimi kehidupan orang lain sebagaimana dijelaskan dalam ayat ketiga sampai 5 dalam Matius 7 yang kita baca. Nah, jika kita membaca saudara 2 Petrus 2 ayat 22 serta ayat-ayat di atas dan di bawahnya, maka kita bisa memperhatikan siapa dan orang macam apa yang ditunjuk berkenaan dengan kiasan anjing dan babi ini. Semoga bukan kita ya, tapi nggak boleh juga ya menghakimi orang lain. Ya, yang paling penting sekarang ini adalah melihat ke dalam diri kita. Mari kita menjaga diri kita, iman percaya kita, dan hidup kita. Apakah iman hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Dengan demikian, kita bukan menjadi golongan yang Yesus ingatkan, yang gemar mendengar Injil, tetapi setelah itu hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita dengar atau kita hidupi. Maka itu berhati-hatilah saudara-saudara, mari kita perhatikan hidup kita, jangan menghakimi orang lain, lebih baik kita belajar supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan akan terus menjaga kita di situasi pandemik ini. Amin.